Ya, sekarang kita akan membahas soal ya. Nomor satu, Y sama dengan 2X tambah 3 dan ditentukan X adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, itu diketahui oleh soal nilai X yang dimintanya tertentu saja ya. Maka nilai Y yang memenuhi adalah ya, langkah pertama kita harus menghitung untuk masing-masing X di persamaan Y-nya ya. 2X tambah 3. Nah, kita buat tabel dulu. Tabel yang kosong dulu aja. Di mana merupakan sumbu X dan Y. Tapi X-nya sudah tertentu, yaitu 0, 1, 2, 3, dan terakhir 4. Nah, berapakah nilai Y-nya untuk masing-masing X ini? Kita hitung satu-satu. Untuk X sama dengan 0, Y-nya berapa? Masuk ke persamaan yang ada pada soal. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3. Jawabannya 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian untuk X sama dengan 1. Berapa nilai Y-nya? 2 kali 1 ditambah 3. Sama dengan 5. Kita tulis lagi di sini. Kita lakukan cara yang sama, tapi untuk nilai X yang selanjutnya. Y sama dengan 2 kali 2, berarti ini ya. 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Tulis ke sini. Kita habiskan ya nilai X-nya. 2 kali 3 tambah 3 berarti 9 ya. Tulis lagi ke sini. Dan ini ya untuk yang terakhir, X sama dengan 4 dengan cara yang sama. 2 kali 4 ditambah 3 sama dengan 11. Ya. Berarti untuk himpunan penyelesaiannya adalah nilai Y-nya saja yang ditanyakan, nilai Y-nya saja yang ditanya, berarti 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, cukup paham ya? Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, yaitu 0,-2, dan titik B-nya yaitu 2,2. Ya, kita harus tahu dulu rumus umumnya, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Berarti yang harus kita cari adalah nilai M dan nilai C-nya. Nilai M dan nilai C-nya. Untuk mencari nilai M, kita sudah tahu yaitu Y per X ya, atau yang tegak dibagi yang mendatar ya. Sumbu-sumbu tegak dibagi sumbu yang mendatarnya. Berarti di sini kita bisa lihat untuk yang tegak adalah bagian Y-nya ada min 2 dan 2 ya. Ada min 2 dan 2. Berarti 2 dikurang min 2 seperti itu per dibagi yang X ada 0 dan 2. Jadi 2 kurang 0 ya. Maka di sini 4 per 2 atau 2. Nah, M-nya sudah ketahuan. Sekarang kita cari C. Nah, cari C dari titik A. Dari titik A yang 0,-2. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan MX tambah C tadi. Di mana nilai Y-nya kan min 2. Nilai X-nya kan 0. Sesuai dengan titik A ya. Titik A kan 0,-2. Ditambah C. Nah, maka kita bisa ketahui C-nya sama dengan min 2. Jadi persamaan Y sama dengan MX tambah C, yaitu M-nya adalah 2, ya, dan C-nya adalah min 2. Berarti 2X min 2. Inilah persamaan Y-nya.
Ya, 2x min 2. Berarti jawabannya yang A ya. Jadi kita cari dulu M-nya ya. Lalu kita cari C-nya. Gitu. Oke. Setelah itu kita masukkan kembali ke persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ketahuan ya persamaannya. Kita lanjut. Sekarang nomor 3 menyatakan X per 3 ditambah 2Y per 3 sama dengan 2 dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oh, berarti kita harus hilangkan dulu pecahannya ya. Kalau X per 3 ditambah 2Y per 3 sama dengan 2, mau kita hilangkan pecahannya ya berarti keseluruhan ini dikali 3 dong ya. Keseluruhan ini dikali dengan 3. Berarti tinggal X tambah 2Y yang ininya jadi 6. Gitu. Tapi ingat baik-baik persamaan yang diminta harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Berarti 6-nya ini kita pindah ruaskan. X tambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya. X tambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Itu yang B ya. Mari kita lanjut. Perhatikan grafik berikut. Grafik di atas adalah grafik, nah kita harus tahu dulu, ini kan sumbu Y ya, yang ini sumbu X. Nah, dia memotong di sumbu X, berarti sudah pasti X sama dengan 5. Nah, kenapa? Karena dia kan di titik Y manapun X-nya tidak berubah gitu ya. Di sumbu Y-nya itu mau di angka berapapun, di sumbu X-nya pasti di angka 5. Berarti kan X sama dengan 5. Nah, hanya saja harus kita lihat area si Y-nya tuh bagaimana. Kalau yang atas, yang bagian A, lebih besar dan sama dengan 0. Berarti kan hanya 0 dan ke atas aja gitu ya. Berarti sumbu Y-nya positif. Yang ini juga Y-nya positif. Kalau yang ini Y-nya negatif, yang ini Y-nya negatif juga. Hanya kalau yang ada sama dengannya berarti di titik 0, titik 0-nya ini terikut gitu kan ya. Sedangkan di gambar tampak dia baik positif maupun negatif, berarti semuanya. Kalau semuanya ya jawabannya yang C dong. Gitu ya, karena semuanya. Oke. Kalau yang A, B, D, dan E itu kan lebih ke arah sumbu yang ini sumbu Y positif gitu kan ya. Kalau yang D dan E itu sumbu Y negatif. Sedangkan di soal itu baik positifnya ataupun negatif termasuk. Berarti ya yang C ya, bahwa Y-nya anggota bilangan bulat. Kan ada bilangan bulat kan semuanya. Berarti ya. Kita lanjut. Nah, kali ini persamaan mutlak ya, persamaan mutlak. Ingat persamaan mutlak itu ada yang aslinya memang sudah positif, tapi ada yang aslinya sebenarnya negatif. Ya, jadi kita langsung anggap saja yang positif dulu. Ya, kalau yang positif ya tinggal 2x tambah 2 sama dengan 6. 2x pindah ruas berarti 6 kurang 2 ya. Maka 2x sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 2. Ini kalau kita anggap dia memang aslinya positif. Bagaimana jika aslinya negatif? Berarti min 2x tambah 2 sama dengan 6. Min 2x min 2 sama dengan 6. Kita pindah ruaskan. Min 2x, 6 tambah 2 sama dengan 8. Maka x-nya adalah min 4. Ya, x-nya adalah min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 2. Betul ya, min 4 dan 2. Berarti ya, ini kan 2 dan ini min 4. Tapi yang dituliskan yang lebih kecil dulu biasanya. Min 4 dan 2. Berarti yang E. Nah, cukup jelas ya. Mari kita lanjutkan. Mencari notasi bilangan, ya notasi dari garis bilangan di bawah ini. Gitu ya. Dia donat ya, ini donat kan. Berarti yang ada tanda sama dengannya sudah pasti salah ya.
udah pasti salah karena kan dia donat. Nah, kemudian dia yang bersayap ya, bukan yang kotak kan, ini yang ke kanan dan yang ke kiri. Berarti yang ada tanda ataunya, Ini jadi salah lagi. Nah, hati-hati pilihannya agak-agak mirip antara D dan E. Nah, harus diamati yang diarsir sebelah kiri berarti X-nya lebih kecil ya dari min 2 atau X-nya lebih besar dari 2. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Gitu, ya. Langsung ya bisa diamati ya. Kenapa pakai yang atau, kenapa yang ada sama dengannya sudah langsung dihilangkan, ya Pak, langsung diabaikan maksudnya. Kenapa? Karena dia kan donat, bukan tompel. Ya. Yuk kita lanjut. Nah ini kembali ke persamaan mutlak. Persamaan mutlak ya. X tambah 2 sama dengan 3X. Nah sekali lagi, dalam persamaan mutlak bisa saja aslinya memang sudah positif, ya, atau aslinya sebenarnya dari negatif gitu. Ya kita harus kerjakan dua-duanya. Nah kita kerjakan yang positif dulu ya. Maka kalau pindah ruas ini min 2x ya, sama dengan yang duanya pindah ruas juga jadi min 2, maka x-nya sama dengan 1. Sedangkan ini kita bongkar dulu, urungnya kita hilangkan, lalu pindah ruas menjadi 3x-nya, berarti ini min 4x sama dengan 2, maka x-nya sama dengan min setengah. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 0,5 dan 1. Min 0,5 dan 1 berarti yang E ya. Min 0,5 dan 1. Ya, tolong yang teliti aja ya, karena angkanya mirip-mirip semuanya 0,5 dan 1. Tinggal dicek aja ya, teliti. Oke, lanjut. Ini yang ada tompelnya. Kalau ada tompelnya berarti yang harus pakai yang sama dengan. Berarti yang tanpa sama dengan sudah pasti salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya kan? Kemudian yang kotak itu berarti tidak ada tanda ataunya. Tidak ada tanda atau, berarti ini juga salah. Maka jawabannya sudah pasti yang B. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut sekarang ke nomor 9. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari harga mutlak X lebih kecil dari 3. Nah, kalau yang harga mutlak X lebih kecil, itu kan ada ketentuannya, tinggal seperti ini ya, min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Langsung aja, ya kan? Karena lebih kecil, maka dia langsung saja seperti ini. Ya, maka jawabannya adalah yang A berarti ya. Ini sesuai ketentuan ya, sesuai ketentuan yang sudah kita pelajari gitu ya. Sudah kita pelajari, ketentuannya itu kan seperti ini. Kalau ini X, misalkan ini angkanya A gitu ya, solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah min A, X sampai A, kan gitu. Berarti tinggal kita masukkan saja nilai A-nya itu 3 ya, 3 dan min 3. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Nah, kalau yang pertidaksamaan harga mutlak ini, untuk lebih besar, itu kan seperti ini. Ya, ini pakai sama dengan menjadi X lebih kecil sama dengan min A, atau X lebih besar sama dengan A. Nah, jadi kalau yang pertidaksamaan yang tandanya lebih besar, itu kan pakai yang tanda atau. Sudah, yuk kita kerjakan berarti. Jadi X tambah 1 lebih kecil dari min 3, ya, atau
sorry, ini agak turun sedikit aja. Sesuai soal aja ya, kita lihat kan. Berarti X tambah 1 lebih kecil dari min 3 atau X tambah 1 lebih besar sama dengan dari 3. Pakai sama dengan ya, karena sesuai soal. Tapi ingat baik-baik, yang menjadi ketentuan itu harus X saja di sininya ya. Harus X-nya saja, nggak boleh ada X tambah 1 atau 2X atau X per 2, nggak boleh. Berarti si 1 ini harus pindah ruas. Maka jadi X lebih kecil sama dengan pindah ruas jadi min 4, betul ya? Atau X lebih besar sama dengan pindah ruas jadi 2. Maka inilah solusinya. Yang tidak ada tanda ataunya langsung salah ya. Nah, kemudian yang tidak ada sama dengannya juga langsung salah. Tinggal kita perhatikan hati-hati yang harus teliti ya. X lebih kecil dari min 4, X lebih besar dari 2. Berarti yang C. Ya, demikianlah pembahasannya ya untuk 10 soal. Mohon diperhatikan, boleh dikerjakan ulang di buku latihan secara mandiri. Sekian, terima kasih.